Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Umi Hani MAG selaku dosen pengampu mata kuliah praktik penyuluhan sosial keagamaan serta teman-teman semua yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dan mendengarkan pidato ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Sholli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kematian Akan Datang. Teman-teman, pasti kalian tidak asing kan dengan istilah kematian atau mati. Kematian adalah muara akhir dari setiap kehidupan makhluk hidup di dunia. Al-Quran menyebut kematian sebagai ajal, tawafa, atau istifa. Kematian merupakan sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari. Kematian sendiri terjadi pada seluruh makhluk yang bernyawa, yakni makhluk yang memiliki ruh dalam jasad. Dalam Islam, kematian merupakan putusnya keterikatan ruh dengan badan dalam bentuk yang telah diketahui, disertai pergantian keadaan serta dengan perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Perpisahan antara ruh dan jasad ini menjadi pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan di dunia ini diibaratkan seperti seorang perantau yang merantau di negeri orang, dan pada saatnya nanti ia kembali dengan membawa apa yang ia cari dan ia kumpulkan selama di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saatnya nanti akan kembali menghadap Sang Ilahi dengan membawa amal perbuatan yang telah kita perbuat di dunia ini, akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Dalam kehidupan, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai kenyataan. Ada kenyataan yang menggembirakan, ada pula kenyataan yang memilukan. Suatu hari kita lewati dengan tertawa, berjalfiria, bersenang-senang, jatuh cinta, dan lain sebagainya. Tetapi di hari lain kita lewati dengan bergelimang air mata, menangis, sedih, tak rela jika seseorang yang kita sayangi meninggalkan kita. Begitulah roda kehidupan ini terus berputar. Tidak ada yang bisa dipastikan dalam hidup ini kecuali satu kepastian, bahwa kita semua akan mengalami kematian. Ada yang menyatakan usia senja itu adalah ibarat lampu kuning dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita berhati-hati karena akan mendekati kematian. Namun teman-teman, yang namanya ajal, yang namanya kematian, tidak ada yang pernah tahu dan tidak pernah memandang usia manusia. Baik anak-anak, remaja, orang dewasa, orang lanjut usia pun
semua akan menemui kematian. Kita semua hanya tanah yang diberi nyawa. Jika Allah telah menghendaki kematian kita, maka hal itu akan terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Yang artinya, semua yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Teman-teman, setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sakitnya sakaratul maut. Walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu datang menjemput kita. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Dengan cara selalu berbuat baik kepada sesama, menunaikan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan selalu beramal atau bersedekah kepada yang membutuhkan. Terdapat hadis yang menganjurkan kita untuk selalu mengingat akan kematian, yakni Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dikru hadimil ladati yakni maut, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbanyaklah engkau mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman, apakah pernah terbayangkan oleh kalian semua, bagaimana jika kematian itu datang menjemput ketika kita sedang berbuat maksiat? Bagaimana jika kematian itu datang menjemput kita ketika kita belum bertaubat kepada Allah? Apakah kita dapat menghadapinya? Adapun kisah di zaman Nabi, yakni kisah Nabi Sulaiman dan pria yang mencoba menghindari kematian. Diceritakan pada suatu hari, malaikat maut yakni Israil alaihi salam datang menghadap Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Tiba-tiba pada saat itu, malaikat Israil menajamkan pandangan dan mengarahkannya kepada seorang laki-laki yang duduk bersama beberapa tamu Nabi Sulaiman. Namun tidak lama kemudian Israil pergi. Laki-laki itu pun kemudian bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapa dia?" "Dia adalah malaikat maut," jawab sang Nabi. Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Wahai Nabi Allah, tadi aku melihat dia selalu melirik kepadaku. Aku menjadi sangat takut, ya Nabi. Jangan-jangan dia hendak mencabut nyawaku. Selamatkan aku dari cengkramannya." Lalu sang Nabi pun menjawab, "Bagaimana caranya agar aku bisa menyelamatkanmu? Anda suruh saja angin untuk membawaku ke negeri Hindia. Mungkin saja dengan begitu dia akan kehilangan jejakku dan tidak akan bisa menemukanku," jawab laki-laki itu. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk menghantarkannya sampai ke ujung negeri Hindia. Dalam waktu sekejap, saat itu juga angin segera melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Sesampainya di sana, malaikat maut mencabut nyawa laki-laki itu. Setelah itu malaikat maut kembali menghadap Nabi Sulaiman, dan Nabi kemudian bertanya, "Kenapa tadi Anda terus memandang kepada laki-laki itu dengan tatapan yang tajam?" Malaikat maut menjawab, "Aku merasa sangat heran ya Nabi. Aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya di negeri Hindia. Akan tetapi keberadaannya sangat jauh dari negara itu. Hingga akhirnya tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke negeri itu. Lalu aku cabut nyawanya di negeri itu pula, sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Teman-teman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap manusia tidak bisa menghindari dari takdir kematian, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mau kita sembunyi di rumah yang kokoh, mau kita sembunyi di dalam goa, mau kita sembunyi di ruang bawah tanah sekalipun, kematian tetap tidak dapat dihindari. Bagi manusia yang takut akan kematian,
ia mungkin bisa hanya berdiam diri di rumahnya untuk menghindar dari kematian. Namun, jika telah tiba saatnya ditentukan kematian kepadanya, niscaya malaikat maut akan mendatangi tempat di mana ia akan mati itu. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu mengingat kematian agar lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu di dunia ini. Terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebuah riwayat menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka ruh mengeluarkan suara yang akan didengar oleh seluruh makhluk terkecuali jin dan manusia. Ketika sang mayat dimandikan, maka pada saat itu ruh pun berteriak, "Wahai orang yang memandikanku, janganlah engkau menggosok tubuhku terlalu keras, sebab jasadku telah luka akibat keluarnya ruh tadi." Ketika sang mayat diletakkan di atas kain kafan, diikatlah kakinya. Maka pada saat itu pun ruh berseru, "Wahai orang yang mengafaniku, janganlah engkau terburu mengikat kain kafan di kepalaku, sebab aku ingin melihat wajah suamiku, wajah anak-anakku, wajah ke orang tuaku, dan wajah kerabat-kerabatku yang datang menemuiku untuk yang terakhir kali." Dan ketika sang mayat diletakkan di atas keranda, diantarkan ke pemakaman, maka berserulah ruh, "Wahai golonganku, wahai orang yang mengantarku, janganlah kau tertipu dengan dunia, sebagaimana dunia telah menipuku. Dan janganlah kalian dipermainkan oleh zaman, sebagaimana zaman telah mempermainkanku." Teman-teman, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh band Ungu yang berjudul Andai Ku Tahu, agar kita senantiasa mengingat akan kematian, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku akan semua dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Teman-teman, kehidupan di dunia ini bukanlah hanya tempat untuk bercanda gurau, bukanlah hanya tempat untuk mengejar harta, tahta, tetapi kita hidup di dunia ini untuk bercocok tanam yang nanti buahnya akan kita tuai di akhirat kelak. Kematian hanyalah sebuah pintu. Kita yang hidup pasti akan melewatinya. Maka cukuplah kematian sebagai nasihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Sebelum mengakhiri pidato ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga pidato ini dapat menjadi pengingat dan nasihat untuk kita semua. Amin. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit, baju yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.